gimana kabarnya? Kabar hari ini alhamdulillah baik, sehat, cuma sedikit ada rasa sakit hati dari sini. Eh, Sebelumnya saya sudah membaca info yang sudah kamu kerjakan dan sudah saya lihat-lihat ada beberapa permasalahan yang mungkin ingin kamu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyan Nurdin dari Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya sebagai konselor. Nah, sebelum itu, bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Perasaan saya saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Ada rasa sakit hati dalam hati saya dikarenakan saya di rumah ada problem sama orang seperti itu. Nah, sebelumnya apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling ini? Sebelumnya saya waktu sekolah pernah ke ruang BK untuk konseling seperti itu. Jadi saya kamu pernah mengikuti sesi konseling. Nah, baik, sebelum itu ya, sebelum kita melanjutkan konseling, saya di sini izin untuk mencatat. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Lalu di sini juga saya izin untuk memvideokan, tidak apa-apa? Tidak apa. Baik, di sini juga ada yang namanya asas-asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu saya tidak akan menceritakan permasalahan ini ke siapapun dan tidak akan menyebarluaskan. Jadi untuk kerahasiaan kita berdua. Nah, lalu ada juga yang namanya asas kesukarelaan, yang dimana kesukarelaan itu tidak ada unsur pemaksaan. Kamu boleh tahu nih, apakah kamu merasa ada pemaksaan untuk mengikuti konseling ini? Alhamdulillah tidak ada paksaan. Tidak ada. Saya sukarela. Sukarela. Nah, lalu ada juga yang namanya asas keterbukaan. Nah, yang dimana asas keterbukaan itu salah satu dari kita tidak ada yang menyembunyikan satu sama lain, dan kita harus terbuka satu sama lain seperti itu. Dan juga sesi konseling ini kurang lebih ada sampai kurang lebih 3-4 kali sesi konseling. Lalu untuk waktunya juga sesi konseling ini hampir 30-40 menit seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa saja sih yang boleh mengetahui permasalahan yang sedang kamu alami saat ini? Untuk yang mengetahui permasalahan saya saat ini itu hanya kita berdua saja. Hanya kita berdua. Tidak ada orang lain yang mengetahui berarti? Tidak, Bro. Oke. Lalu sebelum melanjutkan kita kepada sesi konseling kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Untuk yang ditanyakan mungkin apakah sesi konseling ini akan membantu saya ketika nanti saya sudah beres 4 sesi? Insya Allah mungkin itu juga bisa terjadi. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Cukup. Oke. Baik, kita akan mulai untuk sesi konseling hari ini. Sebelum itu, apa yang kamu harapkan setelah sesi konseling ini? Saya harapkan setelah sesi konseling ini
saya tuh ingin menjadi lebih lega lagi hati saya, Lebih tidak lega. berpikiran tentang permasalahan yang saya alami. Saya tuh ingin merasakan apa itu tenang. Jadi kamu ingin merasakan kamu itu hidup dengan tenang, seperti itu mungkin ya. Oke, eh, saya ingin bertanya juga, di sini tuh ada yang namanya skala, yang dimana skala tersebut itu untuk mengukur permasalahan yang kamu alami saat ini. Nah, di skala itu ada angka dari angka 1 sampai 10. Jika angka 1 itu berarti kamu merasa diri kamu itu terpuruk. Namun jika kamu berada di angka 10, permasalahan yang kamu alami saat ini berarti kamu sudah merasa lega dan bebas, seperti itu. Kira-kira nih, kamu sedang berada di skala berapa? Saya tuh menurut saya itu saya tuh berada di skala kedua. Skala kedua. Coba bisa dijelaskan kenapa kamu memilih angka skala 2 tersebut. Menurut saya tuh angka skala 2 cocok bagi saya. Karena saya tuh sedang merasakan di mana saya itu paling terpuruk dalam hidup saya, dikarenakan mungkin ada sesuatu yang saya akan ceritakan, merasa sakit hati, terus tuh merasa dicampakkan, tidak dianggap sebagai sebagaimana anak seperti yang lain. Jadi kamu sekarang saat ini berada di skala 2. Oke. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah kertas kosong yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Baik, mohon diterima dan itu pokoknya. Baik, di sini sudah dipegang ya kertas kosongnya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan beberapa yang harus kamu lakukan saat mengisi kertas kosong ini. Nah, saya sudah berikan kertas kosong ini. Coba kamu gambarkan perasaan kamu yang saat kamu alami saat ini. Tidak ada benar atau salah, cuman ini hanya untuk kamu meluapkan perasaan yang kamu alami saat ini. Boleh digambar mulai dari sekarang.
apakah sudah selesai? Sudah. Baik, coba kamu jelaskan atau kamu paparkan apa yang apa maksud gambar yang kamu buat saat ini, dan coba ceritakan seperti apa sih gambar yang kamu gambar itu, dan jelaskan kepada saya. Oke. Jadi di sini itu saya menggambar rumah, terus ada keluarga saya, dan juga ini sebagai saya itu yang kecil jadi ya. Jadi pikiran saya itu ketika berada di rumah, saya itu merasa orang tua saya itu tidak mengenal bahwa saya itu ada. Nah, jadi setiap hari ketika saya berada di rumah, ketika saya di luar rumah, ya, ketika saya berada di rumah saya selalu dimarahi. Jadi saya tuh merasa bahwa orang tua saya itu tidak menginginkan diri saya. Kenapa sih selalu saya yang harus dimarahi? Kenapa tidak kakak saya? Terus di situ makanya saya jarang ada di rumah. Walaupun saya jarang ada di rumah juga, orang tua saya tidak pernah nyariin saya. Nah, terus saya tuh kenapa saya menggambarkan sebuah matahari dengan emot yang sedih? Dikarenakan di sini saya tuh selalu merasa sedih, selalu merasa kesendiri, tidak memiliki siapa-siapa. Saya tuh makanya di sini saya ingin bercerita kepada Bapak, dikarenakan saya di sini merasa tidak ada teman untuk bercerita. Nah, kenapa terus saya menggambarkan awan yang hujan? Dikarenakan menurut saya tuh dalam kesepian tuh selalu berada di dalam kesedihan. Nah, dalam kesedihan itu saya selalu menangis seperti air hujan seperti itu. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menggambar tersebut itu? Mungkin perasaan saya ketika saya sudah menggambarkan permasalahan diri saya tuh merasa senang, akan tetapi sedih juga. Dikarenakan senangnya itu mungkin saya bisa bercerita dengan orang lain, ya bukan ke keluarga, walaupun bukan ke keluarga, tapi saya merasa sendiri saya ada yang menganggap seperti itu. Nah, untuk sedihnya itu saya ketika menggambar itu selalu teringat ketika saya berada di rumah. Jadi kamu saat menggambar ini kamu merasakan diri kamu itu senang, namun di balik kesenangan itu kamu juga merasa sedih seperti itu ya. Dan kamu juga merasa diri kamu itu selalu diasingkan, dan mungkin kamu juga merasa kamu itu selalu dalam kesendirian, seperti itu mungkin ya. Adakah hal lain yang bisa kamu ceritakan lagi? Mungkin hal lain ketika saya berada di luar rumah. Mungkin teman-teman saya suka bertanya kepada saya kenapa bahwasanya saya jarang pulang ke rumah. Itu ketika teman-teman saya bertanya seperti itu, kadang sering ada orang yang ngomong gitu ke saya, suka menghina saya itu ya dengan kata-kata keluarga yang hancur, katanya itu ya broken home seperti itu. Ya mungkin orang-orang keluarganya cemara, tapi kenapa sih harus saya yang selalu dihina? Jadi saya tuh selalu merasa kesepian ketika saya. Boleh dirincikan lebih detail lagi posisi kamu saat kamu itu dihina oleh teman-teman kamu, yang mungkin teman-teman kamu itu merasa dirinya itu keluarga cemara. Apakah boleh dijelaskan? Ya, yang pertama tuh seperti ketika saya bermain. Saya tuh misalnya lagi ngobrol, terus teman-teman aku tuh suka bilang, kenapa sih kamu teh, ya kalau dalam bahasa Indonesianya kenapa sih kamu tuh jarang pulang? Ya
saya itu tidak berani menceritakan seperti itu kan. Tetapi ada salah satu teman saya yang selalu bilang, "Cina dia mah di rumahnya juga nggak dianggap sama orang tuanya, dia mah anak yang nggak diinginin sama orang tuanya." Nah seperti itu menghinanya tuh ya. Ada salah satu teman saya seperti itu. Jadi ada beberapa teman kamu yang suka menghina kamu ketika kamu bermain di luar, dan juga teman kamu tersebut itu menceritakan kepada teman-teman yang lainnya bahwasannya kamu itu anak yang tidak diinginkan, lalu kamu itu anak yang selalu didiamkan oleh orang tuanya, tidak dicari dan tidak maksudnya lebih ke didiamkan oleh orang tua kamu, seperti itu mungkin ya. Lalu dari permasalahan yang kamu ceritakan tadi, apa sih harapan kamu ke depannya untuk kamu itu menjadi lebih baik lagi? Harapan saya tuh ketika saya beres sesi konseling ini, saya tuh ingin bisa bertanya, ya ingin berani bertanya kepada orang tua, kenapa sih selalu saya gitu ya yang harus seperti itu Kak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ingin menyesuaikan, ingin menghilangkan rasa sedih saya gitu Kak. Saya juga selalu berpikir bahwa berlalu sedih kan akan terus mengganggu hidup saya. Tapi kenapa diri saya itu tidak bisa berhenti untuk terus bersedih? Makanya saya ingin berhenti bersedih. Jadi harapan yang kamu inginkan dari sesi konseling ini, kamu ingin tidak berlarut-larut dalam kesedihan, lalu kamu juga berhak untuk bahagia di dunia ini, seperti itu mungkin ya. Jadi yang mungkin yang dapat saya simpulkan dari permasalahan kamu tadi, kamu itu broken home, merasa kamu itu tidak dianggap di dalam keluarga, lalu circle pertemanan kamu juga kurang cukup baik, dan mungkin dalam circle pertemanan kamu juga kamu merasa diasingkan oleh beberapa teman kamu yang mungkin kurang menyukai diri kamu saat ini. Oke, baik. Di sini coba saya ingin bertanya sekali lagi tentang skala. Nah, tadi kamu berkata kalau kamu itu berada di skala 2. Nah, setelah kamu menceritakan permasalahan kamu tadi, berbagi cerita kepada saya, apakah kamu merasa sedikit ada perubahan? Kalau perubahan itu saya merasa ada sedikit perubahan ya. Walaupun perubahannya tidak besar, tapi menurut saya perubahan saya tuh merasa senang ketika saya bisa didengarkan oleh orang lain. Nah, itu mungkin perubahan saya seperti itu. Nah, untuk skala saya mungkin 3, bukan yang tadinya 2 menjadi 3 sekarang, dikarenakan posisi 3 itu menurut saya merasa senang, saya merasa happy gitu ya, bisa menceritakan permasalahan saya kepada orang lain. Jadi kamu cukup bagus ya, ada peningkatan yang awalnya tadi skala 2 sekarang ke skala 3, dan kamu juga cukup bahagia setelah ada orang yang mendengarkan cerita kamu saat ini. Kalau boleh tahu, kenapa kamu sering memendam perasaan diri kamu ketika kamu ada masalah? Ya mungkin yang pertama itu saya tidak percaya kepada orang lain. Yang pertama, walaupun saya berat juga ya datang ke sini dikarenakan saya menimbang-nimbang
dan melihat dari ya Google itu bahwa seorang konselor itu bisa menjaga rahasia. Nah, jadi saya berani menceritakan kepada Bapak. Nah, kepada orang-orang mungkin saya tidak berani dikarenakan orang-orang lain yang seperti saya sudah lihat, teman saya sendiri juga yang saya anggap teman dekat. Ya, jadi ngomongin seperti yang tadi saya katakan, seperti ya menghina saya, terus menyebut saya bahwa saya keluarganya hancur seperti itu. Jadi saya tidak bisa bercerita kepada orang lain, apalagi kepada teman saya seperti itu. Jadi saya tidak menganggap orang-orang itu baik. Jadi kamu juga banyak ketakutan ya untuk menceritakan permasalahan kamu ini. Jadi kamu itu karena pernah menceritakan mungkin ya kepada teman kamu sebelumnya, namun teman kamu itu mengkhianati diri kamu seperti itu mungkin ya. Jadi kamu merasa ketakutan untuk menceritakan permasalahan kamu yang sedang kamu alami ini kepada orang lain, dan dampaknya juga kamu jadi gelisah gitu ya, kurang enak di dunia ini. Ya, jadi saya merasa mungkin sekarang gelisah dengan orang-orang yang saya anggap percaya pertamanya, akan tetapi selalu mengkhianati saya. Nah, seperti yang saya sudah katakan kan ya. Nah, terus apalagi ketika saya menganggap teman-teman seperti itu, ya orang tua juga saya juga seperti itu. Jadi saya merasa selalu orang-orang itu, semua orang-orang itu membenci saya. Jadi saya sering berpikiran seperti itu. Oke, baik. Baik, mungkin kita akhiri sesi konseling hari ini. Kita mungkin akan lebih dekat lagi dan juga akan melakukan sesi konseling lagi untuk sesi selanjutnya. Mungkin saya akhiri sesi konseling ini. Terima kasih untuk hari ini dan semoga banyak manfaat dari konseling hari ini. Terima kasih.